Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana tentang bahaya kesombongan yang kita lakukan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sombong itu adalah tinggi hati. Ya. Sombong itu adalah kita merasa lebih baik dari orang lain. Kita merasa lebih soleh daripada orang lain. Kita merasa lebih berilmu daripada orang lain. Ya, jadi sombong itu tinggi hati. Dengan singkat kata, kita merasa saya lebih baik daripada antum. Itu sombong. Ya. Sombong itu hati kita merasa lebih baik, saya lebih baik daripada kamu. Nah, itu adalah sombong. Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Imam Muslim nomor hadis 2749 bahwa Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, al-kibru batorul haq. Ya, sombong itu adalah menolak kepada yang hak. Ya, yang pertama itu sombong itu menolak kepada yang hak. Apa itu yang hak? Al-Quran dan hadis. Nah, jadi menolak kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian wagom tunas, dan sombong itu juga merendahkan manusia. Ya, menyepelekan manusia, merendahkan manusia, maka itu adalah sifat sombong. Ya, maka sombong itu menolak kepada Al-Quran dan hadis, dan juga sombong itu wagom tunas, perbuatan yang suka merendahkan orang lain. Itu sombong. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Saya bacakan dulu ayat Al-Qur'annya. Dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 37, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamsi fil marohan. Ya, kata Allah, wala tamsi fil ardi marrohan. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, ya, dengan angkuh, dengan, ya, jadi marohan itu dengan gaya yang saya lebih kuat, saya lebih hebat, saya lebih pintar. Nah, itu jangan. Wala tamsi fil ardi marohan. Kata Allah, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sifat dan gaya yang paling hebat atau dengan sombong. Kenapa demikian? Kata Allah, innaka lang tahrikol ardo. Karena meskipun kamu itu merasa hebat, merasa kuat, merasa lebih berilmu, merasa lebih pintar, kata Allah, innaka lang tahrikol ardo. Karena sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah sanggup untuk menembus bumi. Walang tablugol jibala tula. Dan meskipun kamu sombong, merasa gagah, merasa hebat, kamu tidak akan bisa untuk setinggi gunung. Ya. Jadi meskipun kamu sombong, meskipun kamu itu merasa paling hebat, tapi kamu tidak akan bisa mencapai setinggi gunung. Ya, maka kata Allah, wala tamsifir ardi marohan, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan keadaan sombong, ya, merasa angkuh. Dan juga karena meskipun kamu sombong, kata Allah, innaka lang tahrikol ardo, kamu tidak akan bisa untuk menembus bumi. Walang tablugol jibala tula, dan meskipun kamu sombong, merasa hebat, kamu tidak akan bisa untuk setinggi gunung. Nah, surat
Al-Isra ayat 37. Ini larangan-larangan untuk agar kita tidak berbuat sombong. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat ke-18 ya, tentang pelarangan sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusair hadzaka linnas." Ya. Dan janganlah kamu ya suka memalingkan muka terhadap manusia. Jadi kata Allah, wala tusair khadaka linnas ya. Wala tusair khadaka linnas. Janganlah kamu sok micin banget lamun papanggih jeung jalema. Artinya janganlah kamu suka membuang muka ketika bertemu dengan manusia dengan rasa sombong, dengan rasa merendahkan orang lain. Wala tamsi fil ar, dan jangan pula kamu berjalan di muka bumi dengan gaya sombong. Jangan, ya. Kenapa demikian? Karena kata Allah, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhura. Dan sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang sombong serta membanggakan dirinya. Nah, ini Allah firmankan dalam surat Luqman ayat yang ke-18. Satu ayat lagi saya sampaikan. Ayat ini di dalam surat Ghafir ayat 76. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulu ya, udkhulu abwabu jahannam ya. Udkhulu abwaba jahannam. Dan dikatakan kepada orang sombong, hai orang sombong, masuklah kamu ke pintu-pintu jahanam. Khalidina fiha, dan kamu di dalam jahanam itu kekal selama-lamanya. Ya. Wa bisa maswal mutakabbirin, dan ketahuilah bahwa jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali bagi orang-orang yang sombong. Ya, maka orang-orang sombong ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, udkhulu abwaba jahannam. Masuklah kalian hai orang sombong ke pintu-pintu jahanam, di mana kamu di dalam jahanam itu khalidina fiha, kamu kekal selama-lamanya. Nah, 3 ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang sombong itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sekarang saya akan sampaikan lewat penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beberapa hadis ya yang akan saya bacakan, yang akan sampaikan tentang sombong. Hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Perhatikan semuanya ya. Di pagi hari ini tolong perhatikan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Ya, jadi la yadkhulul jannah, tidak akan bisa masuk surga. Siapa yang tidak bisa masuk surga? Kata Rasul, mangkana fi qalbihi, apabila di dalam hati seorang hamba itu miskolu dabbatin ya, zarrotin. Jadi miskolu zarrotin min kibri, apabila di dalam hati orang itu ada kesombongan meskipun zarrotin, sebesar biji zarah. Nah, artinya orang-orang yang sombong itu tidak akan bisa masuk surga ya. Seseorang tidak akan bisa masuk surga apabila di dalam hatinya masih ada kesombongan meskipun sebesar biji zarah atau sebesar kepulan debu ya. Jadi la yadkhulul jannah, tidak akan bisa masuk surga seorang hamba mangkana fi qalbihi, apabila di dalam hatinya miskola darrotin
min kibri, apabila di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji zarah, sebesar kepulan debu. Nah, jadi seorang hamba, seorang muslim tidak akan bisa masuk surga kalau di hati kita masih ada kesombongan, meskipun kesombongan itu hanya sebesar kepulan debu. Ya, hadis ini datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikeluarkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 760 dan disahihkan oleh Al-Hakim. Nah, itu ancaman penjelasan yang pertama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis berikutnya, ya, hadis selanjutnya, perhatikan, saya akan bacakan mengenai kesombongan ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? Man ta'adzama bi nafsihi. Man ta'adzama bi nafsihi. Barang siapa di antara kalian yang merasa lebih besar, ya. Barang siapa di antara kalian yang dirinya merasa lebih besar daripada orang lain, awikhtala misyatihi, dan apabila ia berjalan dengan keadaan angkuh, ya, dengan keadaan sombong, laqiyallahu tabaraka wa ta'ala, maka ia akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat, wa huwa alaihi ghadbanun, maka Allah itu dalam keadaan murka terhadap dirinya. Hadis riwayat Imam Tabrani, nomor hadis 569. Jadi kata Nabi, ya, barang siapa di antara kita yang merasa lebih hebat, merasa lebih besar, merasa lebih soleh, merasa lebih pintar, merasa lebih alim dibanding orang lain, ya, dan kita berjalan di bumi ini dalam keadaan sombong, dengan tingkah yang tingkah seolah-olah saya yang paling hebat, maka kata Nabi, laqiyallahu tabaraka wa ta'ala, maka kamu akan berjumpa dengan Allah nanti pada hari kiamat, wa huwa alaihi ghadbanun, dan Allah pada waktu itu dalam keadaan murka terhadap diri kamu. Ini hadis dari Imam Tabrani, nomor hadis 569 dan disahihkan oleh Albani. Itu hadis pertama. Yang kedua tentang bahaya-bahaya orang-orang yang berbuat sombong. Hadis berikutnya saya akan bacakan lagi, sampaikan lagi, dari Ubah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi? Mamin rojulin yamut hina yamut. Ya, mamin rajulun, apabila seorang laki-laki atau seorang manusia yamut, mati atau meninggal dunia, hina yamut, ketika ia meninggal dunia, ketika ia mati, wa fi qalbihi, ternyata di hatinya itu masih misqala habbatin, masih tersimpan, ya, kesombongan sebesar biji zarah, sebesar kepulan debu, ya, min khardalil min kibri, yaitu dari kesombongan dalam hatinya, maka apa akibatnya? Tuhilul lahul jannah, maka tidak dihalalkan baginya surga, an yahriha rihaha, dan juga ia tidak akan bisa mencium baunya surga, wala yaroha, dan dia pun tidak akan bisa melihat surga. Nah, inilah bahaya sombong, Pak. Jadi kata Nabi, barang siapa yang meninggal dunia sementara di hatinya masih ada kesombongan meskipun sebesar kepulan debu, sebesar biji zarah, maka la tuhilul lahul jannah, maka tidak dihalalkan baginya surga, an yariha rihaha, dan ia pun tidak bisa mencium baunya surga, wala yaroha, dan dia pun tidak bisa melihat surga. Hadis ini
datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikeluarkan oleh Imam Ahmad nomor hadis 566 dan disahihkan oleh Albani. Jelas? Ya, mudah-mudahan jelas. Karena waktu kita cuma sebentar. Kemudian berikutnya saya sampaikan hadis, masih penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Yahsyarul mutakabiruna yaumal qiyamah. Maka pada hari kiamat orang-orang yang sombong, ya. Jadi yahsyarul mutakabiruna yaumal qiyamah. Jadi keburukan yang menimpa kepada orang-orang yang sombong pada hari kiamat amsala zarrofi suwari rojali, maka dia akan digiring dan akan dikumpulkan seperti semut-semut kecil, ya. Jadi orang-orang yang sombong nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan dan digiring seperti semut kecil. Kenapa semut kecil, Pak? Karena orang sombong itu dibangkitkan dalam keadaan kecil. Karena di dunia sudah merasa besar dia, maka nanti di akhirat dibangkitkan itu dalam keadaan kecil. Ya, maka kata Nabi, orang-orang yang sombong nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan dan digiring seperti semut kecil. Yapsahum dalu mingkula makana fayusakuna ila sijin pi jahannam, ya. Dan kehinaan, keburukan, malapetaka itu akan menimpa orang-orang yang sombong, dan orang-orang yang sombong itu akan digiring menuju sebuah penjara di dalam jahanam. Jadi kata Nabi, orang-orang yang sombong itu tertimpa keburukan, tertimpa malapetaka, ya, tertimpa bencana, ya, dan mereka digiring dan akan dikumpulkan, ya, dan akan menuju sebuah pintu ila sijin. Sijin itu di bawah sijin, ya, ila sijin jahanam, di bawah neraka jahanam akan digiring menuju pintu di sebuah penjara di bawah jahanam. Dan penjara itu kata Rasulullah bernama Yusama Bulas. Penjara itu bernama Bulas. Jadi penjara yang khusus ada di neraka jahanam itu dikhususkan untuk orang-orang yang sombong. Nama penjaranya adalah Bulas. Ta'lamuhum naru al-anyari yusakuna min asorotil ahlinar, ya. Dan penjara yang namanya penjara Bulas yang ada di jahanam itu kata Rasulullah SAW api yang sangat panas, ya, api yang sangat panas, mendidih, ya, mendidih. Anyaru yaskuna min asorotil ahlinar, dan mereka sebagai penghuni api neraka dan diberikan minum dari air nanah, ya. Kemudian tinatan khobali, dan lantai yang diinjaknya itu adalah lumpur panas, ya, lumpur panas. Jadi sudah di dalam jahanam, di dalam penjara, adanya di jahanam, kemudian lantainya pun lumpur yang sangat panas. Coba kita bayangkan, orang-orang yang sombong nanti pada hari kiamat dikumpulkan dan digiring seperti semut kecil dan dimasukkan ke jahanam. Di jahanam ada penjara yang namanya Yusama Bulas. Penjara itu bernamanya Bulas, khusus untuk orang-orang yang sombong. Dan ta'lamuhum naru, dan mereka adalah penghuni neraka dan apinya yang sangat
panas, dan mereka pun diberikan minum dari air nanah, tinatal khobali, dan lantainya pun lumpur-lumpur panas, ya, lumpur tapi api. Nah, itulah untuk orang tempat, untuk orang-orang yang sombong. Ya, hadis ini datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 557, dan juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 2492, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad nomor hadis 2179, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Itulah penjelasan singkat tentang bahaya bagi orang-orang yang sombong. Mudah-mudahan peringatan ini atau nasihat ini memberikan manfaat wabil khusus bagi diri saya yang menyampaikan, yang membacakan, dan umumnya bagi para jemaah dan bagi pemirsa yang mendengarkan video ini. Nasrun minallah wa wafatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.